Shalom, perkenalkan nama saya Ria Kristiani. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metamorfosis ekumene dan perkembangannya. Ekumene berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos dan menein. Oikos berarti rumah dan menein adalah tinggal. Sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Ekumene selain bermakna sebagai seluruh wilayah yang dikuasai oleh kekuasaan Romawi, juga punya makna baru, yaitu menjadi tempat di mana gereja menjalankan misinya. Ekumene dalam pandangan ini adalah gereja yang universal atau gereja yang am dan Katolik dalam konteks pemikiran Yunani saat itu. Mulai dari pemahaman Yunani, oikos atau rumah, dan menein atau tinggal, sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami, seperti yang telah tertulis dalam metamorfosis ekumene yang pertama, yaitu rumah yang didiami. Kemudian gereja universal, am, dan Katolik. Pada awalnya gereja bersifat universal atau umum, am atau satu, dan Katolik. Kemudian pemahaman am yaitu gerakan menuju persatuan atau kesatuan di denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan politik. Kemudian yang ketiga, gereja dan negara. Dan yang terakhir, skisma gereja. Skisma yaitu memecah atau memisahkan. Dalam perkembangannya, istilah oikumene memiliki beberapa arti. Kalau dilihat secara geografis, kata oikumene itu berarti dunia yang didiami. Dapat kita lihat dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 5, kemudian Roma pasal 10 ayat 18, dan Ibrani pasal 1 ayat 6. Di sisi lain, kata oikumene ini juga dapat berarti seluruh umat manusia berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, kemudian Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 27, dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Pada abad modern sekarang ini, kita melihat bahwa setelah gereja terpecah-pecah, maka mulai muncul makna baru dari kata oikumenis yang artinya adalah rela untuk melampaui dan mengatasi batas-batas konvensional yang memisahkan orang-orang Kristen. Kita tahu bahwa pada saat ini, gereja-gereja memiliki doktrin yang berbeda-beda, sehingga itu menjadi kesulitan bagi gereja maupun orang Kristen untuk menjadi satu. Oleh karena itu, kata oikumenis tidak lagi menunjuk pada suatu kenyataan seperti dulu, tetapi kepada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dan kemudian jika dipahami secara lebih luas, ekumenisme berarti inisiatif keagamaan menuju keesahan di seluruh dunia. Ya, jadi itulah sedikit yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai metamorfosis ekumene. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.